semuanya, hai. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk supportnya, doanya teman-teman ya buat channel aku. Semoga semakin maju, semakin terus bertambah subscribe-nya. Buat teman-teman yang sudah singgah dan belum subscribe, semoga kita bisa berteman ya. Tidak meragukan jempolnya, jaringnya untuk subscribe ya. Nyalakan tanda loncengnya supaya selalu dapet notifikasi dari aku kalau ada video baru ya. Mungkin tidak sesuai dengan harapan, tetapi doamu, supportmu bisa membuat channel ini terus membaik. Oke. Dan tema readingan kita teman-teman hari ini adalah, kita lihat tema readingan kita hari ini. Ada seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu, ya. Ada seseorang yang saat ini selalu memantau kamu, dan kurasa dia sedang menyesali, tidak, tetapi ada hal yang sebenarnya apa ya, dia ada perasaan ingin mendekati kamu gitu ya, mau mengarah ke kamu gitu. Ini koneksinya kencang banget kalau seseorang ini memang sudah merencanakan ya, sudah ada pergerakan lah buat bisa terhubung komunikasi atau mungkin juga hubungan dengan kamu. Siapa sih orang ini? Kita lihat ya, seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu. Siapakah orang ini? Wow, ini kebukanya banyak. Aku ganti ya. Siapakah seseorang yang saat ini memikirkan kamu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sepertinya tinggi badan tidak terlalu tinggi ya. Ini mungkin satu, kalau dia adalah seseorang laki-laki, mungkin dia ada satu jengkal ya di atas kepalamu. Kalau untuk perempuan ini mungkin satu jengkal juga di bawah pundak kamu ya. Seseorang ini punya sifat yang apa ya, kayaknya dia orangnya humoris, mudah bergaul, banyak orang yang berteman dengan dia, baik perempuan ataupun laki-laki, tua ataupun muda, semua seneng deh deket sama orang ini ya. Orang ini senang berkelana atau dia memang hobi apa ya, kayak traveling, bukan traveling yang mahal-mahal ya guys ya, tapi dalam bentuk mungkin ilmu pengetahuan gitu ya. Seseorang yang menyukai alam ya, atau dia dekat dengan apa ini, sesuatu yang bersifat ketuhanan ya. Dia senang mengagungkan ciptaan Tuhan ya. Dia, kalau aku lihat, orang yang sangat mencintai pemandangan. Senang betul sekali melihat bangunan apalagi terlebih pada pada lautan ya, pada gambaran lautan atau pegunungan. Dia senang tempat-tempat yang seperti itu. Dan aku rasa orang ini pun juga punya pertemanan yang cukup khusus ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam hubungan ya. Siapapun kamu, kalau memang kamu ini adalah orang yang sempurna, baik fisik ataupun mungkin juga dari segi pendidikan ya, agak sulit juga untuk masuk ke dalam lingkaran pertemanannya dia. Orangnya pemilih banget dan dia juga susah ngeklop. Memang mungkin asik orangnya ya, dia suka bercanda, suka bicara banyak ya, memberikan pengalaman-pengalaman pribadi. Dia senang menceritakan diri dia kepada orang lain, bagaimana kelebihannya dia ya. Dia jarang sekali mengungkapkan kekurangan yang dia miliki, dan aku rasa sulit sekali buat beberapa dari teman-teman di sini ya, kalau sudah tahu ya, dia tuh gampang
baper dan susah buat berteman ya. Dia pilih-pilih juga orangnya, pilih-pilih sesuai kriteria dia. Dia cari yang terlihat tampak tidak melebihi dia atau tidak terlihat bodoh. Intinya mau dijadikan bawahannya dia ya. Atau setidaknya pura-puralah untuk merunduk kalau kamu memang adalah orang yang pintar melebihi dia, karena dia nggak suka ada saingan, nggak suka terlihat lebih menonjol ya. Apalagi kalau dia mendapatkan, misalkan kamu berteman dengan dia, mungkin dalam pertemanan itu kamu lebih banyak pengetahuannya, dan ketika kamu membantu menjawab yang ditanyakan kepada dia, dia akan tersinggung. Karena di sini dia merasa sebagai seorang pemimpin atau orang yang memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Makanya dia tuh jeli banget nyari temen ya, nggak bakalan sembarangan, karena yaitu dia ngejaga dirinya, ngejaga hatinya untuk tidak sakit hati. Siapakah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu? Dia adalah Four of Pentacle. Mungkin dia punya energi elemen bumi ya, mungkin juga dia seseorang yang berzodiak Virgo, Taurus, Capricorn, atau juga dia berweton Kliwon ya, Kliwon Pahing. Atau mungkin juga dia adalah seseorang yang pernah bertemu atau menjalin kerjasama dalam perdagangan atau usaha ya. Ini masalah perdagangan ya, bukan pekerjaan sekantor gitu ya. Mungkin kamu kerjasama dengan orang ini dan kepincut sama dia. Oke, saat ini dia sedang memikirkan kamu, dan hingga saat ini dia pun masih belum bisa membersihkan ya. Maksudnya gini, hatinya dia ini masih sering kebayang kamu, pikirannya juga masih kebayang kamu. Kalaupun dia ingin mencari untuk apa ya, kayak iseng-iseng, tapi dia nggak akan berani mendekati kamu ya. Jadi dia harus benar-benar punya niat yang besar untuk bisa deket sama kamu. Karena dia kalau main-main dia nggak mau, gimana ya, dia tuh takut sama kamu sebetulnya. Dia takut sama kamu di sini. Dia makanya banyak pikiran. Dia memikirkan gini, kalau dia deketin kamu tuh pasti kayak nanti ada something yang besar yang bikin dia apa ya, kayak kehilangan muka lah gitu ya. Jadi dia harus pikir-pikir dulu gitu. Kamu tuh bukan orang yang mungkin gampang dikibulin gitu, gampang dipermainkan lah ya, Kak. Jadi dia harus punya planning yang matang lah buat bisa ya ngambil keuntungan. Atau tapi aku lihat di sini energinya sih sejauh ini masih kayak belum belum apa ya, belum kuat banget buat kembali untuk serius, untuk kehubungan yang serius, kembali komunikasi untuk hubungan yang serius. Tapi kalau soal memikirkan ya, memiliki perasaan yang aku rasa di sini mungkin hampir tiap hari atau ya setiap kegiatan pasti kayak kok susah banget sih ngelupainnya gitu ya. Ini juga mungkin bingung gitu. Tapi betul ya, emang orang ini masih punya perasaan, tapi ada tapinya. Lebih melihat apa sih yang kamu punya gitu loh. Kalau kamu bisa berada di atas dia atau seenggaknya setara, dia masih mau menerima kamu tuh dalam pertemanannya. Dan di sini aku rasa kamu sudah masuk ke dalam kriterianya dia, sehingga kayaknya dia terguncang. Keterguncang di sini artinya mulai tergoda gitu loh dengan kamu, dan selalu kepikiran kamu. Seseorang ini berada pada tempat yang jauh dengan kamu, dan kamu juga di sini mungkin nggak pernah ketemu sama dia, bahkan mungkin rupanya aja nggak pernah ketemu ya kan, belum pernah jumpa dengan orang ini. Tapi orang ini punya perasaan yang dalam, dan perasaannya itu lebih kayak karena kamu memiliki sesuatu yang lebih gitu ya, atau mungkin dia lihat kamu punya materi gitu. Oke, kita lihat lagi bagaimana energinya. Orangnya gampang marah ya, gampang tersinggung, dan aku rasa dia orang yang sering keruh ya. Hal-hal yang mungkin kayak sederhana aja dianggap serius sama dia.
orang yang selalu cari perhatian dan pengen diperhatikan terus sama orang lain, bukan cuma nama kamu loh, tapi ini lebih kepada dia mencarinya orang dalam apa ya, dalam jumlah besar. Jadi dia seneng di apa ya, jadi fokus penilaian apa ya, jadi fokus pandangan orang kalau itu bagus banget, orang itu kok baik banget sih ini, dia senang banget gitu ya. Paham kan teman-teman maksud aku kemana arahnya? Jadi kayak jadi pusat lah, pinginnya gitu ya, diperhatiin, jangan hal-hal yang jelek, dia nggak suka. Nah, kalau ada yang kayak gitu tuh dia pasti langsung cut off, atau mungkin orangnya ini ya, orang itu senang berantem jadi pasti adu mulut juga, atau dia ngerjain apa ya, kayak ngedatengin kamu lah gitu ya, karena orangnya emang kayak ngerasa, maaf ya, sok benar aja gitu, selalu ih saya ini bagus, kamu tuh apa sih gitu. Kalau ini perempuan ya, tapi kalau untuk laki-laki dia juga sama sifatnya seperti itu, dia nggak seneng dinilai buruk lah gitu ya. Lalu energi dia saat ini Wheel of Fortune, dia merasakan energi kamu cukup besar beberapa belakangan ini dan menarik terus energi kamu untuk terkoneksi kembali. Mungkin hari ini kamu terbersit sebentar aja inget dia ya, dia memang sangat berharap sekali ada kemungkinan bisa tanpa sengaja mungkin ada komunikasi dengan kamu, dan aku rasa dia memang masih belum bisa jalan ke kamu, tapi ada pergerakan gitu loh, ada pergerakan tapi nggak kenceng ya, pergerakan itu kayak dia ngintip, cari tahu bagaimana kondisi kamu saat ini, kalau dia bergerak sekarang apa yang akan terjadi gitu ya. Sepertinya yang aku lihat di roda keberuntungan ini adalah pergerakan lambat, tapi pasti kalian akan apa ya, kayak terhubung aja gitu secara energi begitu. Seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu, bagaimana perasaannya terhadap kamu saat ini. Teman-teman sudah tahu siapa dari ciri-cirinya tadi ya, usianya hampir 35 ke atas ya, mentok mungkin di 39, nggak nyampe 40 ya, atau usia ini setara dengan kamu, dan bisa jadi orang ini lebih muda usianya dari kamu. Kita lihat bagaimana saat ini perasaannya kepada kamu, dan dia juga punya tempat tinggal yang ya cukup jauh dari kamu, harus menyeberang lautan. Yes, kita lihat ya. Ada The Emperor, ada Four of Wands, wow, oke, ada Nine of Swords, perasaan cukup terganggu ya, Five of Cups, oke, ada The Tower guys ya, dan yang terakhir adalah Queen of Wands. Sebenarnya seseorang ini sangat berambisi banget ngedapetin kamu dalam perasaannya dia. Kalau teman-teman di sini dari awal saja pembacaan sudah tidak punya energi yang sama, oke, silahkan ikut nyimak aja ya. Jangan berkata-kata yang tidak baik, karena itu akan apa ya, sesuatu yang pernah kalian alami, yang pernah kalian kejadian itu akan terulang terus, jadi polanya akan sama seperti itu. Makanya jangan pernah menceritakan hal yang buruk, bilang aja oke, amin atau apa gitu. Percaya nggak sih apa yang kita tulis itu selalu jadi kenyataan gitu ya, bahaya, sama aja seperti kita bicara gitu. Oke, barangkali pada saat kalian saat ini sedang mendengar video dari aku ada yang nguping di belakang ya, kalian malu, silahkan pakai handset ya. Karena biasanya orang-orang yang terlibat atau menyukai hal-hal yang seperti ini suka dicurigain apa gitu ya. Oke. Kita simak ya, lanjut perasaan dia saat ini. Teman-teman, orang ini cukup terlihat, aku mau kasih sedikit itu ya, sedikit gambaran. Orang ini keras loh, orang ini keras banget. Dan ini bukan hanya satu orang yang memikirkan kamu, tapi ada mungkin lebih dari 2 orang ya. Dan usianya di sini yang ini usianya jauh lebih apa ya, kayak lebih dewasa dari kamu ya.
Ada yang usianya di bawahmu atau setara dengan kamu, dan yang ini adalah yang lebih dewasa dari kamu. Seseorang ini perasaannya saat ini sangat kesel, jengkel, agak marah, masih nyimpen marah sama kamu gitu. Dan dia selalu kayak mantau dia, pasti kamu nggak tahu kan, dia mantau kamu, dia memperhatikan kamu dan selalu menilai hal-hal yang mungkin itu positif, dia menilai selalu buruk terus ya. Dia ngerasa jengkel dengan ya kalau ngelihat wajahmu mungkin dia kesel, tapi dicari juga gitu, tapi di obrak-abrik juga media sosialmu, dia pengen tahu tapi dia benci gitu loh, apa ya, bercampur antara cinta, sayang, perhatian atau kebencian itu menjadi satu. Perasaannya memang apa ya, senang gitu, tertarik kepada kamu karena memang sejujurnya teman-teman, orang ini tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah kayak ngerasa sejauh ini perasaannya terhadap seseorang, dan kamu adalah seseorang yang bisa menaklukkan perasaannya. Mungkin dalam kedekatan kalian itu diwarnai pertengkaran atau kesalahpahaman. Dari awal mungkin ada yang kurang jelas ya dalam berkomunikasi. Akhirnya hubungan yang mungkin diharapkan akan menjadi baik atau tujuannya menjalin hubungan dengan dia akan berjalan sesuai dengan keinginanmu, ternyata tidak ya. Orangnya terlalu sangat perfect di sini. Mungkin bukan karena dia orang kaya juga ya, karena aku lihat juga orangnya sederhana. Tapi obsesinya ini karena dia punya luka yang sama dengan kamu ya. Sehingga sama-sama memiliki tujuan yang baik buat masa depan. Mungkin tujuan dia jalannya sangat ribet, tapi mungkin tujuan dari kamu cukup praktis. Tapi karena pemikirannya udah beda ya nggak bisa sejalan gitu. Punya pengalaman hidup yang pahit gitu, sama mungkin di teman-teman juga seperti itu, makanya bisa ketemu dengan orang yang sefrekuensi gitu ya, berada dalam koneksi yang ya kalau aku lihat kenceng sebenarnya, tapi nanti kita lihat energi kamu ya, ini siapa yang menghindar kamu atau dia. Yang aku rasa saat ini memang di perasaannya pingin ada keseriusan ini, pingin ada berjalan gitu ya, berjalan, nggak cuman pemikirannya dia, perasaannya dia udah cukup dalam banget. Ini aku lihat sering menghayal kamu deng ya, dan ini hampir tiap hari tiap malam kepikiran mungkin dengan apa yang kamu ucapkan. Nah teman-teman, kalau punya perkataan yang pedas atau memang cara pamitan atau cara kalian sebelum bersama sebelum berpisah ini ya, pernah bicara, ini dia mikirin banget loh omongan kamu, dan itu benar-benar berpengaruh loh. Makanya jangan sembarangan ngomong ya, kadang apa yang kita ucapkan itu nanti akan menjadi musibah buat seseorang yang kita tuju gitu. Itu bener, dia ini sedang ngalamin depresi. Kalau aku lihat dari gambar itu, dia tidak bangkit energinya karena dia kayak kesetak sama omongan kamu gitu. Jadi setiap kali dia udah menggebu-gebu ya, bicara tentang kebaikan, mengikrarkan tentang sesuatu kesuksesan, lalu ingat dengan perkataan kamu langsung lemah di sini. Bukan karena dia pengen ketemu sama kamu, tapi kayak nggak enak gitu loh. Ada yang komplain, ternyata komplain kamu tuh bener-bener pas nusuk dia, dan itu bener ya seperti itu dia. Makanya dia kayak diingetin supaya menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang rapih lah gitu ya dalam hidupnya. Jangan suka mempermainkan, mengobrol kata-kata ataupun penampilan ya, itu akan membuat orang terluka. Disadarkan lah, dan itu keinget terus, dia nggak terima. Kehidupannya baik-baik aja, tapi dia nggak terima dalam perasaannya karena ucapan itu, dan kepikiran terus sama dia hingga saat ini. Aku nggak kayak gitu kok gitu.
nggak seperti yang diomongin, tapi berpengaruh pada akhirnya dia tidak melakukan mungkin tindakan yang merugikan ke orang lain. Dia cukup di kamu mungkin sudah selesai, dan di situ dia ada pergolakan batin. Pikirannya mulai sudah tidak tenang, gelisah karena nama baik bisa jadi taruhannya. Perasaan dia keinget itu aja. Tapi yang jelas ini bercampur ya, antara suka, rindu, ingin ada hubungan ini bisa serius gitu ya, bisa ngedatengin kamu, atau seenggaknya membuat sepakat lah ya, kalian tuh membuat sepakat untuk meneruskan hubungan atau memang menjalin hubungan ya. Karena di sini aku rasa kalian baru deket aja, belum sempat mungkin pacaran atau apa, dan hingga saat ini tumbuh perasaan itu, dimana kamu mungkin sudah sama-sama itu ya, sudah sama-sama tahu perasaannya satu sama yang lain. Dan kali ini mungkin ada the tower, mungkin sudah berpisah atau kalian memang jalan masing-masing. Di sini perasaan itu mulai tumbuh, perasaan tulusnya kepada kamu mulai tumbuh. Ya udah pasti kalau orang yang dia temui adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan terus mencari ya pribadi yang cocok untuk diri dia. Lalu pada saat jumpa dengan kamu banyak bertengkar ya, banyak berselisih paham, karena dia orangnya memang seperfect itu ya. Pasti dia Virgo nih. Jadi kayak gimana ya guys ya, kalau nggak sesuai dengan keinginan dia pasti kan dia nyari dong. Dia nggak mau terus-terusan apa ya, kayak harus ngikutin kemauan kamu. Kalau dia nggak suka ya dia akan nolak secara terang, dan kamu juga udah tahu dia nolak ya. Mungkin saat itu kamu kecewa, dan pada saat kamu pergi ya perasaannya mulai tumbuh. Dan hingga saat ini diamnya pun nggak ada reaksi apapun gitu, karena ada pergerakan, memang secara energi ada pergerakan, tapi diam gitu loh, cuman mengontrol, kepoin kamu, tapi hanya diam. Dia menjadikan kamu sasarannya. Sasaran untuk apa ya? Untuk hubungan selanjutnya gitu. Saat ini yang aku lihat, dia memang berencana gitu loh. Dalam perasaannya ini memang sudah berencana gitu. Udah ingin ada mungkin sebuah omongan ya. Dan nampaknya dia belum cukup berani di Queen of Wands, karena dia lihat situasi dulu. Nih, kamu kayak mana sih sekarang? Gitu, kamu seperti apa sih sebenarnya orangnya, kamu punya apa sih sebetulnya, itu yang sedang dia cari. Perasaannya memang sangat tertarik sama kamu, dia tergoda, aku lihat sangat tergoda. Apalagi di sini mungkin dia adalah seorang single parent, atau yang jelasnya dia sedang ada bermasalah dengan hidupnya. Sudah pasti kamu jadi tempat pelariannya ya, dan hubungannya mungkin sudah apa ya, sudah bisa diterka, banyak drama. Oke, ada five of wands karena ya di sini lebihnya banyak prasangka karena belum saling mengenal satu sama lain. Jika memang sudah mengenal satu sama lain, ini mungkin dikarenakan lebih ke ini ya, lebih ke rasa gengsi. Dia sebenarnya senang gitu, cuman dia nggak bisa ngungkapin karena mungkin dari awal kamu perkenalannya dengan dia itu sebagai apa, sebagai siapa gitu. Itu yang menunjukkan, kok aku udah banyak, misalkan ya, udah banyak berkata-kata yang baik gitu di muka umum, di media sosial, tiba-tiba dapat godaan datang kamu gitu ya. Terus suruh apa ya, kayak dalam batinnya gitu ya, punya ketertarikan kepada kamu, tergoda kepada kamu, apa kata mereka gitu. Jadi dia harus mencari sesuai dengan kriterianya, yang padahal dia sangat tertarik sama kamu. Sesuai dengan kriteria mungkin ya, kalian bisa teman-teman bisa cek ya dari dia bicara, mungkinkah dia agamis ataukah dia memang orang gaul gitu. Terus kamunya mungkin yang agamis, atau kamunya yang stylenya anaknya manis, atau stylenya sebaliknya ya, bergajul.
Meraganya di sini cuek gitu loh ya, bukan yang negatif ya, takutnya dia nggak diterima sama keluarganya gitu ya. Hal-hal seperti ini aja udah jadi pemicu keretakan hubungan ini yang belum sempat dijalani. Kita lihat yuk kondisi dia saat ini seperti apa setelah kamu di sini melakukan pergerakan atau menjauh dari dia. Kondisi dia seperti apa saat ini? Third chakra Archangel Samuel. Oke. Kayak panas gitu hatinya, sering panas hati, panas pikiran. Mungkin dia juga cari-cari cara untuk menerangkan pikirannya ya, bahwasannya memang yang terjadi sebetulnya dia tidak ingin kehilangan kamu, tapi sudah kadung kamu pergi dia malu buat ungkapin, jadi kepikiran bagaimana ya caranya ngedeketin kamu, bisa bicara seperti dulu lagi. Dia menginginkan hal itu kembali di dalam kehidupannya dia, karena aku rasa memang di sini dia ada cinta. Five of Cups ini cinta ya, cinta yang murni gitu. Udah turun di sini di hatinya. Ada Four of Wands, ada keinginan untuk kamu dijadikan pasangannya ya. Dia apa ya, kayak kamu pergi terus dia nggak bisa ngelakuin apapun karena dia salah gitu loh, dia udah salah dari awal gitu ya. Terus kepikiran sama dia, panas hatinya karena mikirin kamu aja. Pada akhirnya sekarang teman-teman tahu nggak, dia sering sakit kepala, sering perutnya tuh sering panas, mungkin emah juga ya, atau bisa jadi perutnya juga membuncit ya, karena mungkin ada apa ya, penampilan jadi berubah lah gitu. Mungkin kemarin kamu lihatnya baik tapi ternyata saat ini udah berubah ya, perutnya agak besar. Bukan hamil ya, ini kayak nggak jaga penampilan aja, kayak buncit gitu. Terus dia juga sering sakit di daerah perut, kepala, dadanya sering panas. Jadi tuh gelisah aja bawaannya ya, semenjak udah nggak komunikasi atau mungkin nggak ada hubungan lagi sama kamu, gelisah banget. Panas hati gimana teman-teman, ngerasain nggak kalau hatinya panas itu akan menyebar ke seluruh tubuh ya, pundak, perut paling kena gitu ya, radiasi jeleknya dari panas hati. Dan kita lihat oke, appreciation, dia pingin banget gitu ya, ada apa ya, kamu kembali seperti mungkin biasanya kamu komunikasi sama dia kayak mana sih. Dia senang soalnya diapresiasi ya, karena aku bilang tadi dia punya kelebihan yang suka dinilai sebagai seorang pemimpin atau punya kumpulan grup yang mungkin nggak semua orang bisa ikut ya. Jadi orangnya seneng ditinggi-tinggikan, senang meninggi. Pick me banget ya kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya gitu ya, cari perhatian kamu ya. Untuk apa? Untuk diapresiasi gitu. Sharing connection, ada perasaan rindu, ada perasaan sangat besar banget untuk bisa mendapatkan kamu. Kondisinya saat kamu sudah nggak ada, justru keinginan dia ngelamunin kamu tuh cukup banyak banget. Dan ini koneksinya udah nyaring banget gitu ya, di hati dia tuh udah mulai getarannya udah semakin kencang, bikin panas hati dia ya. Nggak bisa dia ngelepasnya sebelum bicara dengan kamu. Ini dia sebagai seorang laki-laki, dia akan diem sabar gitu ya, karena malunya, gengsinya besar. Dari awal kan dia sudah nolak ya, karena mungkin style bisa jadi alasan, mungkin juga status jadi alasan, pekerjaan jadi alasan, status sosial jadi alasan. Kalian tidak dekat, jadi dia mandang kamu punya apa sih, kamu siapa sih, kayak gitu teman-teman. Tapi pada saat udah nggak
kamu nggak komunikasi lagi, dia baru sadar kamu tuh banyak kelebihan, dan dia sering dikecewakan dengan orang-orang yang baru ketemu sama dia, karena orangnya kan emang gampang gampang ngerendahin orang, makanya dia kena gitu, dijahatin orang, gampang baper, cari kamu dia akhirnya. Saat ini keadaannya strong warning. Hidupnya banyak badai banget. Oke, teman-teman puas ya. Hancur di sini. Hancur di sini mungkin juga karena ada Saturnus retrograde, bisa ya teman-teman. Neptune retrograde juga bisa. Kita lihat dulu zodiaknya apa. Kalau dia Aquarius, dia Libra, dia Capricorn, mungkin masih selamat ya. Tapi kalau di luar itu, tapi Gemini juga selamat sih, tapi di luar itu bisa kena ya. Dan ya termasuk si Aquariusnya sendiri, si Capricornnya sendiri, si Libranya sendiri, atau si Scorpionya sendiri bisa menjaga ucapan ya, tetap pada hal-hal yang baik gitu ucapannya. Sekedarnya kalau tidak bisa bicara yang baik ya sekedarnya ngomong, itu bisa menyelamatkan sih. Jadi gini, di tahun ini, di 4 bulan ke depan sampai November, misalkan kamu seneng atau nggak suka sama orang lain dan kamu suka ngomongin, dan jangan kaget kalau kamu besok paginya kamu udah tersebar di masyarakat luas tentang hal-hal yang buruk tentang kamu, aibnya dibongkar. Itu langsung teman-teman kejadian. Kalau nggak percaya, kalau denial itu berarti bukan karena kalian nggak percaya ya, tapi kamu mungkin menyangkanya ya memang kesalahan, ya itu akibat seperti itu, ada kemunduran gitu ya. Jadi mungkin bukan tahun ini kamu ngelakuin kesalahan, mungkin di tahun kemarin, dan tahun ini baru pembalasannya gitu ya. Pembalasan di sini bukan karena Tuhan atau semesta ini membenci kamu, atau seseorang yang membenci kamu menyumpahi kamu, enggak. Tapi memang sudah ada ilmunya ya, astrologi itu yang menjelaskan tentang peredaran planet. Planet itu akan mempengaruhi kita, apakah kita akan beruntung, apakah kita akan mengalami kegagalan, apakah kita akan selalu jumpa dengan keruwetan atau kelancaran. Itu semua ada gitu dalam kita mempelajari pergerakan planet tersebut. Dan di sini aku rasa mungkin ya dia juga lagi kena radiasi ini gitu loh ya. Jadi dia kena gitu, udah nyakitin kamu. Mungkin selama ini dia selalu lihat style kamu siapa, kerjaan kamu apa. Jadi ngerendahin kamu, dan strong warning. Dia dapat peringatan dari semesta ya. Mungkin dia udah terlalu sangat kayak kebablasan gitu ya, nyerendahin orangnya, dan ya kena gitu ya dari ucapannya dia sendiri kembali ke diri dia. Makanya hati-hati, makanya jangan sembarangan nilai orang. Kita belum tentu tahu ya, apa tentu tepat kalau orang yang pakaiannya jelek itu udah pasti orangnya miskin, udah pasti orangnya bodoh. Enggak, jangan pernah ngomong kayak gitu, enggak. Salah besar. Taunya nanti kebunnya banyak. Orangnya sederhana, ya enggak. Taunya orang itu adalah seorang penguasa ilmu ya. Kamu jangan sampai merendahkan lah dari penampilan, dan orang ini termasuk ke dalamnya. Oke, apa yang sedang dia rasakan saat ini kondisinya setelah tidak komunikasi atau tidak ada hubungan lagi dengan kamu, atau memang sudah terputus ya baru-baru ini? Community ini yang kurasa dia mencari komunitas yang pas buat dia ya. Dia juga mungkin ada permasalahan di dalam kelompoknya. Ini mungkin juga akibat dari gayanya dia, atau mungkin pemikirannya dia ya, sehingga satu persatu kelompoknya itu berguguran. Banyak yang banyak memikirkan atau memandang dia itu, kok orangnya begini ya, dianggap baik ternyata begitu ya. Jadi banyak pandangan orang yang saat ini terbalik ya. Mungkin dia berpikir dia baik, bagus, tapi setelah dekat dengan kamu, di sini seperti ada sebuah takdir kehidupan yang sedang ingin memberikan pelajaran kepada dia. Mungkin kamu juga dikirim oleh Tuhan bukan karena untuk menjadi pasangannya, bisa jadi dia sudah pernah banyak melakukan satu kesalahan di masa lalu, dan saat itu
Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk datang kepada Dia dan membuka gerbangnya untuk Dia merasakan hal-hal yang tidak nyaman, karena dia mungkin sudah biasa bicara yang tidak baik, berpikir yang tidak baik, berpandangan kepada orang yang mungkin baru dikenal atau orang yang sudah lama baik sama dia, dia rendahkan, tidak tahu mungkin menjaga hati orang lain, dan ketemu sama kamu ternyata membuka karma, ya. Dia mendapatkan karma yang luar biasa dahsyat. Dia mungkin gonta-ganti grup gitu ya, gonta-ganti pertemanan karena banyak merasa tidak nyaman dekat dengan dia, karena mungkin terlalu pick me atau menilai dirinya ini luar biasa dari orang lain. Dan aku rasa teman-teman, dia memang sedang diingatkan ya oleh malaikat penjaganya, suruh membersihkan hatinya itu selalu kotor loh, mungkin bicaranya yang enggak, kita nggak tahu ngomong apa, dan ini malaikatnya menegur langsung untuk menjernihkan pemikiran dia, hati dia, biar nggak panas hati lagi, biar nggak pusing lagi. Pusing karena mungkin dia ngerasa nggak sengaja bicara buruk, dia pengen minta maaf, pengen berkata baik kepada kamu gitu, tapi nggak ada kesempatan, dan kepikiran, panas hati, jengkel, kesel, sakit ya badannya, dari kepala tenggorok belakang, dan ada pegal mungkin di pundak, perut panas ya, dan mungkin otot-ototnya juga keras. Bukan karena aku lagi ngomongin sesuatu soal penyakit ya, tapi yang aku rasa dari orang yang punya perasaan yang panas hati ya seperti itu. Dan ya nggak tentang sulit tidur nih, Nine of Swords, dan ini dia lagi mungkin dapat perlindungan dari leluhurnya kah atau malaikatnya. Setiap manusia kan punya malaikat ya, dan selalu ada amal baik kita yang datang buat ngingetin gitu supaya kita berubah. Ada guncangan hebat yang membuat kita harus menjadi disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan, menjaga mulut, menjaga pikiran. Four of Chakra Archangel ya, dia mulai berpikir membersihkan hatinya, membersihkan pikirannya, dan kali ini dia punya perasaan dalam kepada kamu. Dia jatuh cinta sama kamu guys ya. Kita lihat lagi seseorang yang saat ini memikirkan kamu, akan ada pergerakan apa ke depannya ke kamu. Ada Nine of Wands, dia akan melakukan apa? Oke, saat ini kita dapat juga Nine of Wands ya. Tetap ya teman-teman, dia jaga image, tapi dia akan melakukan pergerakan, cuman jaga image dulu biar kamu nggak tahu kalau dia saat ini lagi butuh kamu. Kedepannya dia cari kamu. Eight of Pentacles, dia akan berusaha buat terkoneksi lagi dengan kamu. Lalu ada King of Cups ya kan, bener, ada perasaan yang dalam yang dia rasakan saat ini, dan ke depan dia pingin banget mencurahkan isi hati dia, pikiran dia, dan dia pengen bilang kalau dia sayang sama kamu. Dan otomatis teman-teman, kamu menang di sini ya. Yang melihat video kali ini dan ada kemiripan, kamu menang. Ten of Wands akhirnya jadi beban buat dia, karena bisa jadi kamu nolak, bisa jadi kamu menjauh, bisa jadi kamu tidak ditemukan. Akhirnya jadi penderitaan, dan ini akan menjadi kasus terbesar dalam hidupnya. Dia akan terus mencari kamu, dan ya walaupun kamu mungkin tidak menerima dia, dia akan mengatakan sejujurnya tentang hati dia kepada kamu. Ten of Wands ya, bebannya cukup berat kalau udah urusan hati, sulit untuk sembuh. Dia juga akan sakit, dia juga akan mengalami perubahan drastis. Nih bottom of the decknya ya, The Lovers, udah jatuh cinta sama kamu guys. Oke, kartu cinta udah keluar semua dan kamu pemenangnya. Aku rasa saat ini dia benar-benar sedang terbebani pikirannya ya. Karena ya kalau kata orang Sunda maka duhungnya gitu ya. Kamu nggak diambil, kamu nggak dipacari, kamu nggak diterusin gitu, malah dia menilai kamu terlalu berlebihan. Dan di sini The Hierophant, pada akhirnya dia menjadi lebih bijaksana menilai kamu. Ya karena dia ngerasa kamu memang berbeda dari yang lainnya.
Akankah dia sembuh dari perasaannya ini? Ya, teman-teman, kamu akan menjadi kasus terbesarnya, terlama buat dia. Dia tidak akan bisa melupakan kamu, dan kamu mungkin kenangan terindah buat dia, walaupun mungkin belum pernah ketemu atau memang cuman menjalani beberapa saat. Ini akan menjadi ujian buat dia. Dan kita lihat ya, teman-teman, di sini bagaimana energi kamu ke dia. Bagaimana energi kamu ke dia. Sebenarnya kamu merasa nyaman dengan orang ini. Kamu senang. Dia mau kurang, dia mau buruk, kamu tidak pernah mempermasalahkan orang ini. Kamu suka karena kamu lebih paham, kamu lebih bijaksana, kamu lebih mengetahui tentang diri dia. Walaupun mungkin baru saja bertemu, baru saja mungkin kalian ini terhubung ya, entah, tapi kamu ngerasa ada kedekatan, entah kamu ngerasa ada hubungan ya di masa lalu, atau entah apa yang kamu rasa, tapi kamu ngerasa nyaman dengan orang ini. Energinya kamu nggak masalah sih dengan orang ini. Kalau mau menjauh itu mungkin kamu menghormati dia, mungkin kamu juga menilai bagaimana cara dia memandang, berpandangan kepada kehidupan kamu. Jadi kamu kayak menarik diri aja untuk kebaikan diri kamu tanpa berkata-kata. Dan iya, ini yang kamu lakukan terhadap dia, energinya. Dan saat ini kamu memang suka tapi tidak bisa. Kamu memang suka tapi kamu tidak ingin memiliki dia. Kamu memang sayang tapi kamu nggak bisa deket dia. Saat ini aku rasa kamu sudah cukup kayak pertimbangan ya, dan kamu sudah banyak informasi, bukan dari orang lain tapi dari dia bersikap. Kamu sudah banyak menilai dan mengetahui siapa sih dia orangnya kayak gini ya. Oh, kamu sudah tahu dan memutuskan untuk tidak lagi terhubung dengan dia. Ya, di sini aku ngerasa lihat ada pasangan kan, sama-sama sudah dewasa ya. Ini perempuan dewasa, ini laki-laki dewasa. Artinya tidak saling melihat. Jadi dia sayang kamu, kamu sayang dia, tapi hubungan ini tidak bisa bersatu. Teman-teman semuanya, itu yang terjadi, dan ini akan menjadi beban terberat dalam hidupnya. Ini sumpah, aku ngomong gak bohong, tapi emang dia sayang banget sama kamu. Dia gak bisa ngelupain kamu, dan ya dia memang gak bakal bisa menjadi satu, tapi hatinya ini akan terus digelayoti kerinduan, hayalan tentang kamu. Cintanya cukup dalam sama kamu. Yes, betul sekali. Ini energi dari Libra, Aries, Leo, ya. Terus ada Sagittarius, Aries lagi, Pisces, Gemini, Aries lagi, ada Leo, Capricorn, Virgo, Taurus, oke, Cancer, Scorpio, ada Sagittarius lagi, ada Taurus, dan ada Gemini. Kita lihat situasinya seperti apa sih saat ini yang sedang kalian alami. Kita lihat ya. Ini Neptune tuh kan, bener, sedang dalam pengaruh Neptune. Jadi ya memang dingin. Ya, hatinya mungkin juga diliputi dengan sering banyak apa ya, kayak gak peduli orang gitu, merasa diri hebat aja, dan sulit untuk berkomunikasi. Sebenarnya udah cocok sih sama kamu, tapi dia kayak sulit untuk berkomunikasi baik gitu, padahal sebenarnya dia pingin ngedapetin kamu. Dan Mars di sini kan energinya panas, menggoda. Kamu tuh apa ya, punya daya tarik yang cukup luar biasa gitu, dan dia juga tertarik, tergoda sama kamu gitu loh ya, dari segala hal. Bukan hanya mungkin pemikiran dia, kamu punya uang nggak, kamu orang gimana, dia tertarik secara dia punya nafsu ya, tetapi dia memang lebih ditekankan kepada omongan orang gitu, penilaian orang. Dia takut direndahin karena selama ini dikenal sebagai siapa di masyarakat, sebagai apa ya, jadi di circle-nya. Jadi dia nggak mau sampai orang tahu tuh kamu punya hubungan sama orang ini gitu. Jadi dia
malu gitu. Bukan malu di sini apa ya, bukan malu karena apa ya, kayak menjaga harga diri dia itu karena memang mungkin dia seorang pemimpin, bisa jadi dia seorang pemimpin agama ya, bisa jadi dia pemimpin sebuah kelompok yang mungkin di bawah bendera apa gitu ya. Sehingga ya sulit ya buat dia untuk membuka keterus terangannya, dan ini menjadi beban. Kalaupun dia punya hubungan lagi dengan orang lain, ini apa ya, kayak terbayang terus kamu, karena memang aku lihat begitu sangat besar energi kamu di sini Mars ya, menguasai banget energinya si Gemini sama Virgo ini, cukup kenceng banget. Paham kan teman-teman, Virgo itu perfect ya, terus Gemini itu ya kalian kalau kemanapun ke ujung dunia sekalipun pasti ketemu sama yang zodiak Gemini. Kayaknya kebanyakan si Gemini sih ya. Jadi paham kan kayak mana dia sampai ke ujung kehidupannya keinget terus dengan hubungan yang sebentar dengan kamu itu. Wis. Jangan percaya. Oke guys, kita lihat energi dari inisialnya. Apa ada yang resonate? Enggak ada. Ada dong. Awas aja kalau nggak ngaku, dosa loh. Dosa kok ditakutin. Hari gini kan gitu ya orang-orang ya. Aku doain teman-teman semuanya yang lagi usaha dikasih kelancaran, dikasih kesehatan. Teman-teman juga jangan terlalu banyak ngedengerin omongan orang ya. Kalau lagi usaha, fokus aja sama yang lagi diusahainnya. Kalau punya uang sedikit atau belum cukup, percaya aja pasti deh kamu bakal ngejalanin seperti planning kamu. Makanya pikirannya harus tetap kuat, terus bersih gitu ya. Jangan dikit-dikit ngeluh, mungkin karena energinya gampang ke distract dari lingkungan ya, gampang kesel, gampang jengkel ya. Banyak ini aja, banyak berdoa ya, karena memang sebenarnya doa itu penting sih kalau aku rasa gitu ya. Bukan untuk membuatmu lebih alim, tetapi dia bisa merubah auramu gitu, jadi bersih, jadi menarik energi dari semesta, gampang dapet rezeki, gampang dapet jodoh. Tapi kebanyakan kalau udah gampang dapet rezeki kayak sering mainin jodoh orang. Hey, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah semuanya, sehat selalu ya.